Halo, perkenalkan nama saya Gani Triakarya Ramadhani. Saya merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Teknologi Rekayasa Komputer dengan IPK 3,76. Selama kuliah, saya memiliki banyak pengalaman, mulai dari pengalaman project IoT, website development, hingga software engineering. Saya memiliki ketertarikan di mana saya mengembangkan sebuah teknologi, solusi untuk dibantu dan digunakan dalam masyarakat. Bidang yang paling saya minati adalah IoT dan juga pengembangan website, di mana di situ saya bisa menggunakan logika saya, kreativitas saya, problem solving saya untuk membuat sebuah hal yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Saya tertarik dengan program pemagangan nasional Kemenaker RI di Telkom Indonesia adalah karena saya melihat ini sebagai sebuah langkah yang sangat ideal untuk memulai karir saya di bidang teknologi. Melalui program ini, saya bisa langsung belajar dengan para profesional, terlibat dengan proyek-proyek yang inovatif dengan sesuai standar industri, dan mampu mengasah kemampuan saya baik dari skill soft skill ataupun hard skill. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus aktif dan bekerja sama baik dalam tim ataupun individu. Tidak lupa untuk selalu berkembang selama program magang ini selalu berlangsung. Kegiatan saya saat ini adalah memperdalam apa yang saya pelajari di dalam kampus, terutama dari bidang-bidang seperti website development, software engineering, data analytic, dan IoT. Hanya itu, saya juga mempelajari bootcamp kecil yang untuk menambah pembelajaran saya secara praktif dan juga untuk memperbaiki portofolio dan CV saya untuk disiapkan dalam dunia kerja. Proyek paling berkesan bagi saya adalah tugas akhir saya berjudul Development of IoT-based gas leak detection tool with MQ6 sensor and Telegram notification for security. Mana proyek ini merupakan sistem proyek untuk kebocoran gas dalam skala industri rumahan menggunakan sensor MQ6 dan Telegram untuk notifikasi keamanan dan berbahayanya. Dalam proyek ini, saya ikut andil dalam semua tahap, baik dari pembuatan website, pembuatan casing, pembuatan alat, hingga pengoperasian dan juga kalibrasi alat hingga mencapai sebuah alat utuh yang bisa dikirimkan ke dalam sebuah website. Kendala-kendala yang saya hadapi, salah satunya adalah sensor dengan pembacaan yang tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh manusia, di mana pada umumnya manusia membaca dengan nilai-nilai standar umumnya, yang dimana sensor tersebut tidak melakukan seperti itu. Maka hasilnya, saya melakukan jurnal referensi dan juga pembacaan melewati ChatGPT dengan bantuan validasinya untuk memvalidasi rumus-rumus yang saya nemukan. Ditemukanlah sebuah rumus menggunakan website otomatis I/O di mana didapatkan titik-titik untuk mendapatkan sebuah nilai dari tiap-tiap pembacaan tersebut. Di mana dari situ didapatkan sebuah rumus. Kemudian, rumus tersebut dihasilkan dan dimasukkan ke dalam sebuah program, yang dimana program tersebut menghasilkan dari awalnya nilai pembacaan dari sensor tersebut merupakan tegangan, dia berubah menjadi sebuah nilai value seperti ppm atau pembacaan gasnya itu part per million. Dari kendala-kendala yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya mendapatkan sebuah pembelajaran di mana teknologi ini bisa digunakan sebagaimana capaiannya ataupun hingga bisa lebih sesuai dengan kemampuan yang kita alami dan juga kita perkembangkan. Manusia juga merupakan manusia yang saling berkembang. Di situ saya memiliki sebuah perasaan yang sangat bingung dan juga ketakutan karena saya tidak mengetahui cara menyelesaikan ini. Namun, lama-lama saya mengulik dan juga mempelajari hal tersebut, lama-lama saya merasa bahagia dan saya tidak ada merasa menyesal untuk mempelajari teknologi ini. Dalam mengerjakan proyek selama kuliah, termasuk tugas akhir yang sudah saya kerjakan, berikut merupakan beberapa tools ataupun alat yang sudah biasa saya gunakan beserta dengan bahasa pemrogramannya. Untuk pembuatan website, saya biasa menggunakan Visual Studio Code, di mana ini merupakan sebuah tools yang sangat amat sering digunakan oleh mahasiswa. Untuk pembuatan framework, saya biasanya menggunakan Laravel, di mana dia bakal membantu dari bagian back-end ataupun front-end untuk memudahkan kita dalam instalasi ataupun pemrogramannya. Selanjutnya, untuk penyimpanan database, saya biasa menggunakan XAMPP sebagai alat dengan database MySQL. Dan yang terakhir, untuk penggunaan Arduino ataupun Internet of Things, saya biasa menggunakan aplikasi Arduino IDE yang dimana dia sudah terintegrasi dengan instalasi ataupun library yang biasa digunakan untuk microcontroller. Tools-tools yang saya gunakan untuk pemrograman tersebut, saya akan memberikan sebuah nilai dari skala kemampuan saya dari 0 sampai 10 sebagai berikut. Saya biasa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman sebagaimana macam umumnya, seperti JavaScript, HTML, CSS, C++, hingga MySQL untuk database-nya. Sekian dari saya, terima kasih.